Isu pertama dulu kita address. Korporasi-korporasi ini, perusahaan-perusahaan ini, apakah itu besar atau UKM, jangan sampai gulung tikar. Karena kita butuh keberadaan mereka ketika nanti semua berakhir dan kita memasuki masa recovery. Kalau semuanya berakhir, pandemi ini sudah surut dan korporasi sudah terlanjur tutup, UKM sudah menghilang dan lain sebagainya, untuk recovery-nya sulit. Jadi ini harus dijaga. Dan mereka yang dipertahankan sebagai karyawan, ketika situasi seperti ini, mereka juga masuk dalam kategori miskin misalnya. Karena UMR taruhlah 3 juta, dirumahkan dengan gaji 40%, itu sudah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Mereka pun akan dapat insentif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk sembako dan lain sebagainya. Jadi apapun caranya itu harus dilakukan secara simultan. Saya melihat pemerintah sudah mempunyai strategi on the right track, hanya nanti implementasinya. Tetapi PR terbesarnya adalah root cause-nya. Bagaimana pandemi ini bisa kita address dengan sebaik-baiknya. Tapi sebenarnya Anda melihat bagaimana posisi dari para investor, melihat kondisi saat ini, bagaimana melihat pasar keuangan bisa dikatakan juga, indeks harga saham gabungan juga masih memerah. Bagaimana sih sebenarnya pandangan investor terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tengah insentif yang sudah diguyur, terus bisa dikatakan berbagai macam stimulus-stimulus baik dari sisi moneter dan juga fiskal. Posisi investor ataupun para yang mau masuk ke pasar saham kita sebenarnya melihatnya seperti apa? Jadi begini, investor itu bisa lompat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Gitu ya. Yang biasanya sulit lompat dari satu tempat ke tempat lain itu adalah diplomat. Ketika negara seperti Australia, negara seperti Amerika sudah quote-unquote akan menarik para diplomatnya, ini signal yang sangat kuat bagi kita bahwa kepercayaan itu sebenarnya sangat minim, sangat tipis begitu ya. Ini dari state ya, belum lagi dari investor. Otomatis mereka juga akan berpikir berulang kali sebelum masuk ke Indonesia. Kalau portfolio investment, oke, asal returnnya masih justify. Tapi kalau kita berbicara FDI, pasti tantangannya akan lebih berat lagi. Seberapa besar tantangannya? Menurut saya berat sekali. Karena begini, situasi ini belum pernah terjadi di Indonesia dan belum pernah terjadi di dunia. Kita seperti nyetir mobil gitu ya, di depan kita adalah kabut. Kita hanya bisa menduga-duga. Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Begitu. Nah kalau kita lihat tadi Anda mengatakan bahwa beberapa negara mungkin yang bergantung pada trade itu akan terdampak lebih besar gitu, sedangkan kita terhadap konsumsi domestik kita masih menopang begitu perdagangan. Tapi bisa dikatakan untuk recovery dari dalam negeri sendiri tidak secepat ataupun boosternya itu kurang kuat gitu ketika masuk ke dalam jurang, bisa dikatakan koreksi begitu, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya betul sekali Mas. Jadi begini. Kalau kita lihat pattern Indonesia ketika kena krisis kemudian recover, itu ada sesuatu yang harus kita jadikan catatan. Semua pihak harus menjadikan ini catatan. Kita ekonomi normal, ada krisis 98, recovery. Tapi kita recover dalam kondisi yang lebih lemah dari sebelumnya. Ada krisis 2010, 2008, 2010, kita recover. Tapi kita recover dalam kondisi yang jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Nah sekarang ada krisis yang lebih besar lagi, tsunami COVID. Jangan sampai kemudian kita recover dalam kondisi bahwa kita lebih lemah daripada sebelumnya. Karena sebelum pandemi COVID pun kita sebenarnya sudah relatif tidak cukup fit, gitu ya. Nah kita harus betul-betul memikirkan ini dengan serius. Daya saing ini harus kita dipikirkan lebih serius begitu. Iya. Nah,